Salam jumpa bagi kita semuanya, sahabat-sahabatku, semuanya dimanapun berada, dan seluruh jemaat yang saya gembalakan. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan kita supaya kita ikut rencana Tuhan. Ya, perhatikan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yeremia 29. Kita akan perhatikan baik-baik saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sahabat-sahabatku semua, bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu tentang kekekalan, tentang hidup yang kekal, tentang masa depan saudara, masa depan saya. Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya agenda untuk hidup kita. Namun saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, banyak kita tidak memahami, saudaraku, agenda Tuhan atau program Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau kita tidak memahami program Tuhan, sehingga kita akan berjalan menurut apa maunya kita, menurut apa keinginan kita. Ya. Oleh karena itu sahabatku, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita memahami firman Tuhan. Ya. Marilah kita memahami firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, saudaraku, Tuhan sudah menetapkan rencananya kepada kita. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah menetapkan rencananya kepada setiap saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, marilah kita mengikuti Tuhan. Marilah kita mengikuti Tuhan. Saudaraku, buatlah firman Tuhan itu yang terutama dalam hidupmu. Sebab dalam Pemazmur pasal 1 ayat 2 berkata, ya, bahwa dikatakan saudara yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita menjadi kelompok jemaat yang merenungkan firman Tuhan. Ya, kita menjadi kelompok jemaat yang merenungkan firman Tuhan. Kita menjadi kelompok jemaat yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Nah saudara, jikalau saudara menyukai firman Tuhan itu, jikalau saudara merenungkan firman Tuhan itu tepat dan benar, itu artinya menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan sudah semakin akrab. Ya, dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, jikalau firmanku tinggal dalam kamu dan kamu dalam aku, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ayat ini berkata, menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan akan membuat segala sesuatu, apapun yang kita rindukan, apapun yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita akan tercapai. Di sini yang penting berarti bagaimana kita memelihara hubungan kita dengan Kristus. Bagaimana kita memelihara hubungan kita dengan Kristus. Ini teman-teman semua. Berarti sangat penting memelihara hubungan dengan Kristus. Ya. Supaya apa saudara dikasih oleh Tuhan? Dalam Yohanes pasal 1, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan perhatikan. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah saudaraku, apapun yang ada di dunia ini,
Apapun yang akan terjadi adalah firman Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan yang punya otoritas. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Nah saudara, kalau firman Tuhan itu Allah, berarti firman itu yang berkuasa. Mengubah hidup kita. Mengubah karakter kita. Mengubah sifat kita. Untuk membawa kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Lebih akrab lagi dengan Tuhan. Saudara, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik saudaraku. Ya, hidup kita ini hanyalah anugerah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita banggakan di dunia ini. Tidak ada yang lebih istimewa di dunia ini yang kita miliki. Selain Kristus, itulah yang lebih istimewa. Itulah yang lebih utama dalam hidup kita. Biarlah Kristus ditinggikan dalam hidup kita. Biarlah firman-Nya benar-benar ditinggikan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar merema dalam hidup saudara. Sehingga kita terus bisa bertumbuh dalam Kristus. Sehingga kita terus bisa berbuah dalam Kristus. Sehingga saudara betul-betul mengalami Tuhan dalam Kristus. Saudara, biarkan Roh Kudus turun atas kita. Biarkan Roh Kudus bekerja di hati kita masing-masing. Biarlah kiranya Roh Kudus itu membentuk hati kita. Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus itu benar-benar akan memperbarui hidup kita lebih dalam lagi. Oleh karena itu saudaraku, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Marilah saudara menjadi jemaat yang berdoa, jemaat yang menyembah, miliki hubungan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Miliki penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Sebab dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita semua harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa menyembah dalam roh? Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus itu memenuhi hidup saudara. Izinkan Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Izinkan Roh Kudus itu betul-betul berkuasa di hati saudara. Itulah yang akan mengubah hidup kita. Saudara, jangan biarkan hatimu tidak menyembah Dia. Jangan biarkan hatimu tidak menyembah Dia. Penyembahan itu penting. Itu menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Itulah tandanya bahwa kita adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan memang saudaraku, dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, orang itu digambarkan seperti pohon, berakar ke bawah. Akar artinya iman. Semakin dalam akarnya berarti semakin dalam imannya terhadap Kristus. Itu arti tertanam. Lalu bertumbuh ke atas. Bertumbuh artinya saudara, hidup kita semakin berdampak. Hidup kita semakin berdampak kepada orang lain. Berbuah. Saudara, ada hasil daripada firman Tuhan yang kita miliki. Ada sesuatu, bahkan tidak layu daunnya. Ini menunjukkan saudaraku semangat. Semangat orang-orang beriman. Semangat orang-orang yang sudah berakar. Semangat orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Semangatnya tidak pernah patah. Semangatnya tidak pernah pudar. Tapi dia terus akan memiliki roh yang menyala-nyala terhadap Kristus. Dia memiliki roh yang menyala-nyala. Dia memiliki penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja di hati saudara. Biarkan Roh Kudus bekerja di hati kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kiranya Roh Kudus bekerja. Dia menolong kita. Dia memberkati kita. Saya yakin dan percaya semua saudara, jemaat yang diberkati, bahkan sahabat-sahabatku yang mendengarkan YouTube saya, kiranya Tuhan menolong saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya rindu dukungan saudara.
terhadap YouTube saya, baik melalui subscribe-nya maupun melalui like dan komentar. Saya butuh itu teman-teman. Oleh karena itu siapapun di antara teman-teman semua yang mau mendukung saya, kiranya Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati. Tuhan menolong saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.